menarik, nanti akan ada door prize buku bagi teman-teman para penanya. Jadi diharapkan sekarang teman-teman untuk mengaktifkan kamera dan menyimak materi dengan baik. Kami informasikan sekali lagi bahwa webinar ini akan ada 3 pemateri. Materi pertama akan disampaikan tentang seputar LPDP atau sekilas pandang LPDP. Kemudian materi kedua tentang persiapan pemberkasan ataupun pendaftaran. Dan yang terakhir yakni tentang tips menulis esai dan proposal disertasi. Jadi untuk menyingkat waktu, kita akan memulai acara inti, yakni ke pemateri pertama. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri pertama, Kak Nur Alfiah. Kak Nur Alfiah merupakan Wardi LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2024. Beliau berasal dari Malang, Jawa Timur. Lulusan dari STIT Al-Urwatul Wusko Jombang dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Ada beberapa prestasinya. Yang pertama, Kak Alfiah merupakan lulusan akademik terbaik STIT Al-Urwatul Wusko Jombang tahun 2022. Merupakan meraih juara 1 lomba pidato nasional dan meraih juara 1 lomba MC religi yang diadakan oleh Fatayat NU Ngantang tahun 2024. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Halo Kak Alfiah. Halo Kak Indana, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Apakah sudah siap menyampaikan materi pada pagi hari ini? Siap insya Allah. Luar biasa sekali. Baik, kalau gitu kami informasikan materi akan disampaikan maksimal 30 menit. Disilakan kepada Kak Nur Alfiah. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billahil adil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasyrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang terhormat Pembina Kelurahan LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haji Udil Bahrudin MA, yang kami hormati Lurah LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta pengurus dan segenap panitia, pemateri hari ini, Kak Zohri, Kak Rizal, dan juga teman-teman pejuang LPDP yang tergabung dalam Zoom meeting pagi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Shalawat dan salam harus senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dalam hal ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi pertama berkaitan dengan selayang pandang berkaitan dengan beasiswa LPDP, native LPDP atau beasiswa LPDP yang asli. Mohon kepada panitia untuk berkenan membantu kami untuk share screen. Baik, terima kasih. Baiklah rekan-rekan, langsung kita mulai saja karena waktunya terbatas 30 menit. Fokus pembahasan kita adalah tentang selayang pandang LPDP atau seputar LPDP. Dalam hal ini saya mengambil topik pintu emas pendidikan berkualitas mengupas tuntas beasiswa LPDP bersama saya Alfia. Selanjutnya, teman-teman, mungkin banyak di antara kita yang masih bertanya-tanya tentang beasiswa LPDP. Sebenarnya LPDP itu apa? Kemudian Awardi, Agardi itu apa? Kelurahan, beasiswa, CPP, PMP kampus, banyak sekali istilah-istilah yang terlintas dalam seputar ketika kita akan mendaftar beasiswa LPDP dan kita belum tahu. Perlu diketahui lebih dahulu, Direktur Utama LPDP adalah Bapak Andin Hadianto. Sudah kami tampilkan di dalam slide. Beliau adalah Direktur Utama. Dan kemudian gambar kedua yang ada di bawahnya itu adalah Direktur Beasiswa LPDP, Bapak Dwi Larso, PhD. Teman-teman, masih banyak di antara kita, para pejuang LPDP itu yang masih bertanya-tanya dan kemudian berstatement. Dan kemudian bertanya, apakah ketika kita mendaftar beasiswa di kampus itu otomatis kita menjadi awardee LPDP? Maka jawabannya adalah tidak. Sekali lagi, tidak.
Perlu ditekankan dalam hal ini bahwa pendaftaran LPDP tidak sama dengan pendaftaran kampus. Jadi teman-teman yang ingin menjadi awardee beasiswa LPDP itu harus melalui dua proses atau dua tahap yang berbeda. Calon awardee harus daftar di kampus dan juga daftar beasiswa LPDP. Dan tidak semua kampus itu memiliki tahapan yang sama dengan LPDP, dalam arti tanggalnya mungkin tidak selaras. Jadi bagaimana kita memanage seperti itu. Mana yang diperjuangkan dulu? Apakah kita mendaftar beasiswa dulu ataukah kita mendaftar kampus dulu? Nah, ini based on us. Jadi tergantung kepada kita. Kita harus menyesuaikan dengan situasi kita, kondisi kita, pertimbangkan dengan bijak. Selanjutnya, teman-teman pejuang LPDP, sekali lagi bahwa pendaftaran seleksi beasiswa LPDP RI itu berbeda dengan seleksi masuk perguruan tinggi atau seleksi penerimaan mahasiswa baru di kampus. Apa bedanya? Kalau seleksi beasiswa LPDP itu adalah proses di mana ketika kita mendaftar kepada lembaga penyelenggara beasiswa yang akan membiayai studi kita. Dalam hal ini, karena kita berbicara tentang beasiswa LPDP yang asli, maka adalah LPDP yang langsung ditangani dalam naungannya Kementerian Keuangan RI, LPDP Kemenq RI. Nah, sedangkan pendaftaran PMB perguruan tinggi itu adalah proses di mana kita mendaftar ke kampus atau perguruan tinggi yang kita tuju untuk melanjutkan studi. Misalnya, kita ingin mendaftar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka kita mengikuti seleksi PMB di UIN Malang. Kita misalnya ingin mendaftar di UB, nah berarti kita mengikuti seleksi yang ada di UB. Kita ingin mendaftar di UI, berarti mengikuti SIMAK UI. Kita ingin mendaftar di UGM dan seterusnya. Pun demikian ketika kita ingin mendaftar ke luar negeri. Jadi kita mendaftar ke kampus yang kita tuju. Itu namanya kita mengikuti seleksi kampus. Dan itu dua hal yang berbeda dengan seleksi beasiswa LPDP. Jadi bukan berarti kalau kita daftar di kampus otomatis dapat beasiswa, kalau jalur beasiswa tidak. Jadi sendiri-sendiri teman-teman. Apakah teman-teman mengejar beasiswa dulu ataukah mengejar kampusnya dulu? Dan keduanya boleh. Itu based kepada situasi kita. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Kita lanjutkan. Kita tadi sudah membahas tentang bahwasannya kalau kita mendaftar beasiswa di kampus itu berbeda dengan mendaftar kampus, tentu saja. Nah, perlu kita pahami bersama beasiswa LPDP itu sebenarnya beasiswa apa? Kan masih banyak dari kita yang masih awam tentang beasiswa LPDP itu sendiri. Baik teman-teman pejuang LPDP, perlu kita pahami bersama bahwasanya beasiswa LPDP itu adalah program beasiswa pendidikan Indonesia yang pendanaannya itu bersumber dari DPPN dan dikelola langsung oleh LPDP. DPPN itu apa? Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Jadi amanat daripada undang-undang negara kita itu mengamanahkan 20% anggaran negara itu dialokasikan untuk bidang pendidikan. Kemudian lebih lanjut ada namanya dana abadi pendidikan. Nah, kemudian adalah muncul istilah disebut sebagai DPPN itu tadi. Nah, pengelolaannya dikelola oleh LPDP. LPDP itu apa? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, lembaga ini lembaga yang seperti apa? LPDP itu adalah lembaga penyelenggara beasiswa yang ada di bawah naungannya Kementerian Keuangan RI yang menyediakan pembiayaan studi lanjut jenjang magister dan doktoral, tanda kutip di sini S2 atau S3, di perguruan tinggi terbaik, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagi siapa? Putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Sasarannya LPDP ini siapa? Tentu orang-orang yang memiliki visi misi yang sejalan dengan LPDP. Misinya LPDP itu adalah mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan yang mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Maka yang dicari itu calon pemimpin, orang-orang yang profesional di masa depan dan inovatif. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa banyak sekali beasiswa yang ada di Indonesia. Teman-teman, beasiswa LPDP sendiri itu ada dua jenis. Ada beasiswa yang murni, yang asli, yang native, kalau dalam bahasanya dalam webinar ini, dan ada beasiswa LPDP yang sifatnya kerjasama. Yang kita bahas hari ini adalah fokus pada beasiswa yang asli, yaitu beasiswa yang dikelola langsung oleh lembaga pengelola dana pendidikan di bawah naungan Kementerian Keuangan, yaitu LPDP Kemenq. Ada lagi di luar itu namanya beasiswa kerjasama dengan LPDP. Misalnya,
Kementerian Agama itu menyelenggarakan beasiswa yang namanya BIB. Itu sumber dana dari LPDP, tapi pengelolanya Kemenak. Nah, namanya beasiswa BIB. Di bawah namanya Kemenak. Ada lagi Kemendikbud, bekerja sama dengan LPDP, pendanaannya dari LPDP, tapi pengelolanya Kemendikbud. Ada namanya beasiswa BPI, kemudian beasiswa Indonesia Maju, dan sebagainya. Banyak sekali. Tapi yang kita bahas hari ini fokus kepada beasiswa LPDP yang langsung dikelola oleh lembaga pengelola dana pendidikan, yaitu LPDP Kemendikbud. Jadi jelas ya teman-teman, bahwa intinya beasiswa LPDP ini menyasar kepada studi jenjang magister dan doktoral untuk seluruh putra-putri terbaik bangsa tanpa terkecuali. Dan ini sifatnya fully funded. Kalau teman-teman berhasil mendapatkan beasiswa LPDP, itu tidak hanya studinya teman-teman saja yang dijamin oleh negara, tapi biaya hidupnya teman-teman, publikasi, dan seluruhnya benar-benar beasiswa yang fully funded. Dan di Indonesia sendiri, ini adalah salah satu jenis beasiswa yang paling prestisius. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Teman-teman, ada 3 hal mendasar yang wajib diketahui jika ingin kita tahu tentang LPDP itu apa. Jenis programnya apa, jalur seleksinya bagaimana, tahapan seleksinya bagaimana. Ini nanti secara khusus atau mendetilnya akan dijelaskan oleh pemateri 2. Nah, dalam hal ini saya hanya membahas yang umumnya saja. Jadi teman-teman, LPDP ini banyak sekali jenis programnya. Ada beasiswa umum, ada afirmasi, ada targeted, prioritas, kerjasama, bahkan double degree pun ada. Dan ini nanti untuk yang targeted, afirmasi, dan beasiswa umum akan dibahas oleh pemateri 2. Jadi saya fokus pada beasiswa yang lainnya. Beasiswa prioritas di sini maksudnya ketika kita mendaftar maka diprioritaskan karena di tahap ini itu ada di NTU program S3, WSD program S3, NUS program S2, University of Dundee program S2, dan seterusnya. Program kerjasama di sini dimaksudkan adalah kerjasama dengan BRIN, kerjasama dengan USTB, dan di bidang ekonomi, pembangunan, dan seterusnya. Nah, jadi intinya LPDP ini punya program-program tersendiri. Kita kalau mau ingin mendaftar bagaimana? Ya kita sesuaikan mana yang bisa kita masuki di list. Nah, nanti yang kiranya kita memenuhi kualifikasi dicoba seperti itu. Berikutnya adalah jalur seleksi. Untuk bisa menjadi seorang awardee LPDP, kita kan harus mendaftar seleksi. Nah, ada 2 jalur teman-teman. Ada namanya jalur LOE, ada nama jalur non-LOE. LOE itu apa? LOE itu Letter of Admission atau Letter of Acceptance. Itu adalah surat yang menyatakan bahwa teman-teman itu sudah dinyatakan resmi menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi tertentu. Nah, itu namanya teman-teman dapat LOE. LOE pun ada 2, ada conditional, ada unconditional. Nah, yang diminta LPDP, kalau misalnya teman-teman yang jalur LOE, ini adalah LOE yang unconditional, yang tanpa syarat, yang tidak harus melakukan, yang sekiranya tidak menggugurkan ketika belum terpenuhinya suatu syarat tertentu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ini daftar ya jalur LOE, kondisinya teman-teman udah jadi diterima di suatu perguruan tinggi tertentu, kan udah punya LOE, apalagi yang unconditional, maka teman-teman bisa melakukan proses LPDP dengan jalur yang LOE. Nah, ini teman-teman bisa skip proses yang kedua. Jadi setelah administrasi lolos misalnya bisa langsung gas menuju proses seleksi substansi seperti itu. Keuntungannya kalau jalur yang LOE. Nah, jadi satu perguruan tinggi yang dituju udah punya LOE dan unconditional. Yang kedua adalah yang jalur non-LOE. Ini jalur yang secara umum. Jadi teman-teman harus melalui 3 tahap seleksi. Seleksi administrasi, seleksi batas skolastik, dan juga seleksi substansi. Jadi kalau teman-teman belum memiliki LOE, misalnya ngejar beasiswanya dulu, nah berarti teman-teman sasarannya berarti adalah daftar beasiswa LPDP dulu. Ketika sudah dinyatakan jadi calon penerima beasiswa, udah dapat SK, baru teman-teman apply di kampus untuk mengejar LOE dan kemudian menjadi awardee. Kira-kira seperti itu. Bagaimana cara kita mendapatkan LOE? Ya daftar kampus. Bagaimana kita mendaftar kampus? Yang mengikuti seleksi kampus. Penting untuk dipahami bersama bahwa kampus tujuan studi itu ada yang menerima differ dan ada yang tidak. Differ itu penundaan studi. Jadi kalau dulu LPDP itu mensyaratkan tidak boleh ongoing. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu sekarang sudah boleh. Jadi intinya adalah bagaimana teman-teman mempertimbangkan kampus saya ini bisa differ tidak, apakah saya daftar kampus dulu, apakah saya ini daftar beasiswa dulu, kira-kira seperti itu. Jelas ya teman-teman. Jadi nanti untuk detailnya daripada beasiswa yang umum, afirmasi, dan target akan dijelaskan oleh pemateri. Kita lanjutkan. Baik,
Secara umum akan kita ulas sedikit tentang tahapan seleksi LPDP. Kuncinya itu lolos administrasi, lolos tes bakat skolastik bagi yang jalur non-LOE, dan juga lolos seleksi substansi. Supaya kita lolos administrasi bagaimana? Ya memenuhi syarat. Supaya kita tahu kita memenuhi syarat atau tidak, baca buklet. Budaya kan membaca ya. Bagaimana kita akan bisa memimpin negara, bagaimana kita bisa dipercaya dengan awardee kalau membaca saja tidak mau. Bertanya tapi nggak mau membaca. Ini kan budaya yang tidak baik. Budaya kan mau membaca buklet, download bukletnya, baca satu-satu. Oh, saya cocok beasiswa ini, oh saya kurang cocok dengan ini. Saya bisa masuk jalur A, jalur B, jalur C. Mana ya yang lebih cocok dengan saya? Dicari, mau membaca. Kedua, melengkapi seluruh berkas yang sesuai dengan ketentuan. Kalau diminta misalnya IPK-nya minimal sekian, kok IPK kita memenuhi, ya jangan memaksakan diri, ya otomatis gagal. Kalau misalnya skor TOEFL-nya minimal sekian, kita nggak memenuhi, ya jangan memaksakan diri, ya otomatis gagal. Karena dalam sistem seleksi administrasi itu based on dokumen, jadi benar-benar yang diminta harus sesuai, seperti itu. Berkas yang diunggah harus valid, jangan sampai kita ada inisiatif untuk kemudian memasukkan dokumen, karena segala bentuk kecurangan yang kita lakukan ini nanti ada pertanggungjawabannya. Bahkan lebih buruknya nanti kalau sampai ketahuan oleh LPDP, kita akan di blacklist dan itu akan kita tidak bisa mendaftar untuk selamanya. Ini kan mengerikan ya. Ya jadi jangan sampai ada khawatirnya itu kan kita daftar di suatu misalnya tes TOEFL, tes IELTS, terus kemudian kita nggak tahu kalau itu tidak resmi, kita upload, nah ternyata itu lembaganya tidak sesuai, nah itu kan mengkhawatirkan ya. Jadi perlu jeli dalam memilih lembaga untuk kita khususnya untuk bahasa asing itu tadi. Untuk TBS supaya kita lolos bagaimana? Kita harus mempelajari materi yang diujikan tentu saja. Apa yang diujikan? Penalaran verbal, penalaran kuantitatif, pemecahan masalah, dan SGT. Dan kita harus sering berlatih soal sejenis. Practice makes perfect. Jadi bagaimana kita bisa mengerjakan soal yang sebanyak itu dalam waktu 135 menit dan dengan intensitas soal yang sedemikian, itu kalau nggak disiasati ya nggak bisa teman-teman. Apalagi kita itu harus memenuhi passing grade seperti itu. Nah, penalaran verbal ini penalaran yang sifatnya itu menalar logika seperti sinonim, antonim, analogi, dan semacamnya. Kemudian untuk kuantitatif di sini biasanya derat dan bilangan, kemudian perpangkatan, kuadrat, sinkostan, dan semacam itu. Kemudian pemecahan masalah ini nanti misalnya ada pernyataan A, pernyataan B. Nah, kemudian kita diminta untuk menyimpulkan dari pernyataan A, B itu berarti kesimpulannya bagaimana. Nah, seperti itu. Kalau SJT di sini itu sifatnya penilaian kepribadian. Dan SJT ini nanti ketika kita seleksi TBS ini nilainya tidak diinformasikan, jadi sifatnya rahasianya LPDP. Untuk nilai yang 3 tadi, yang kuat, yang penalaran verbal, kuan, dan juga pemecahan masalah nanti nilainya muncul langsung setelah kita submit, tapi untuk yang SJT ini sifatnya tidak diinformasikan. Jadi jenis soalnya itu seperti misalnya kamu menjadi pemimpin di organisasi A, terjadi masalah B, apa yang kamu pilih? Yang A, opsi A, B, C, D, semuanya benar sebenarnya, tapi tinggal karakter kita pilih yang seperti apa. Ingat kuncinya adalah jangan selfish, tapi jadilah kontributif. LPDP tidak menjadi orang egois, tapi orang yang mau memberikan dampak, meskipun kecil tapi berdampak bagi lingkungannya, kira-kira seperti itu. Kemudian menyiapkan perangkat ujian dan merencanakan antisipasi kemungkinan terburuk. Nah, kita kan ada kalanya dapat tes ini yang sifatnya offline, ada yang online. Nah, barangkali kok dapatnya online, siapkan perangkat sebaik mungkin. Nanti kalau tiba-tiba jaringannya tidak stabil bagaimana? Jangan sampai karena teknis menggagalkan kita. Ini kan hal yang sayang sekali ya. Jadi kita usahakan supaya kita itu mensiasati kemungkinan terburuk. Dan berikutnya adalah besaran passing grade itu berubah-ubah, nggak bisa ditentukan kemarin tahap ini sekian, sekarang sekian, tahun lalu sekian. Nah, ini based on rata hasilnya TBS peserta dalam tahapan yang berlangsung. Boleh jadi tahap satu tahapnya berbeda. Jadi nanti pendaftarnya seberapa, rata-rata bagaimana, nah itu yang akan menentukan. Dan itu tiap jenis program itu biasanya berbeda. Dan berikutnya adalah substansi. Substansi sendiri ini adalah bagaimana kita memahami diri sendiri, menguasai apa yang kita tulis dalam esai, dan bisa mempertanggungjawabkannya. Kita harus bisa menjaga integritas dan konsistensi, membranding diri tanpa terlihat sombong. Nah, meyakinkan interviewer bahwa kita itu adalah kandidat terbaik yang memang layak menjadi awardee dan sudah siap studi. Kuncinya di situ. Selanjutnya, nah, kunci menjadi awardee LPDP itu ada dua. Satu konsistensi, dua kontribusi. Kalau kita mau studi lanjut, jelas dulu. Cita-citanya apa, impiannya apa. Punya impian yang jelas.
mimpi yang baik untuk Indonesia. Perjelas itu dulu. Nah, motivasi lanjut studi itu karena memang kita butuh belajar, bukan karena mengejar gengsi. Teman-temanku S2 semua, S3, berarti aku minimal harus S2 lah. Nggak gitu konsepnya ya. Jadi bagaimana kita itu memaknai cita-cita kita itu yang mulia, impian yang memang itu memberikan dampak bagi kemaslahatan umat seperti itu. Setelah kita punya motivasi yang kuat, kita harus punya rencana yang terstruktur. Rencana jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya bagaimana, dan be realistis. Ingin jadi presiden, untuk kapasitasnya apakah memungkinkan? Proses menjadi presiden itu kan melalui berbagai tahap. Nah, jadi harus realistis ya teman-teman. Punya cita-cita yang tinggi, is okay. Realistis untuk meraih itu bagaimana? Itu perlu diperhatikan. Dan untuk mendukung itu, kita perlu namanya bukti pendukung. Buktinya kalau kamu emang benar-benar ingin meraih cita-cita itu dengan rencana kamu yang seperti itu, buktinya apa? Di masa lalu kita sudah melakukan apa, di masa ini kita ngapain, di masa depan kita mau apa, harus jelas. Prestasi kita misalnya apa, keaktifan dalam kegiatan sosial misalnya, pencapaian akademik dan non-akademik ini tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya nilai saja. Bagaimana kita mau berkenan melawan kegiatan volunteer yaitu sifatnya tanpa pamrih, itu juga sebuah pencapaian, dan itu perlu kita sampaikan bahwa itu adalah yang mendukung kita. Di masa lalu kita melakukan ini, di masa sekarang kita melakukan ini, dan di masa depan kita melakukan ini, dan itu relate. Usahakan bahwa ada benang merah antara past, present, dan future seperti itu. Dan sekali lagi LPDP ini adalah lembaga yang sangat menyukai namanya kontribusi. Bahkan ada jargonnya, diri untuk negeri, aku pasti mengabdi. Selanjutnya, ini sekilas saja, jadi teman-teman intinya harus paham kalau mau daftar LPDP jangan hanya wacana, tapi realisasikan. Tahu apa itu LPDP, tahu bagaimana proses seleksi kampus, tahu memproses yang baik, kemudian ikhtiar sebaik mungkin, berdoa dan minta dukungan. Eksekusi, jangan hanya berencana saja. Buat timeline yang jelas, jangan hanya awang-awang ya. Selanjutnya, awardi harus mau membaca, jangan hanya percaya pada statement katanya. LPDP itu lembaga yang dinamis, setiap tahun kebijakannya bisa tetap, bisa berubah, bisa dihapus, bisa dipertahankan. Tahap 1 dan tahap 2 di tahun yang sama bisa beda kebijakan. Jangan menyalahkan orang lain, tapi budayakan mau membaca. Hal penting mendasar jadi calon awardi itu punya tekad yang kuat, kemudian punya tujuan yang jelas, terarah, terstruktur. Kita harus bisa personal branding bahwa kita ini memang layak jadi awardi tanpa terkesan sombong. Kemudian persiapan yang baik dan matang, siap berkontribusi untuk Indonesia, dan kita optimis menjadi awardi LPDP. Bagaimana orang lain akan yakin kalau kita ini mampu, kalau diri kita sendiri itu tidak yakin pada diri sendiri. Itu penting. Selanjutnya, nah, kita itu dalam seleksi substansi harus peka, paham kondisi sekitar, memiliki solusi. Apa yang kamu tawarkan? Nah, tanamkan bahwa kita harus kontributif, bukan selfish. Kita harus jadi apa adanya dan realistis. Nggak usah our di LPDP misalnya, mau di Ayunda, Tasya, Kamila, Arti. Ya beda lah ya, kita tidak memiliki privilege seperti mereka. Ya jangan kemudian kita muluk-muluk kemudian mengusahakan jenis kontribusi yang sama dengan artis. Nah, yang lingkungan kita bagaimana? Di lingkungan terdekat kita bagaimana? Bukan sesuatu hal yang wow, tapi sesuatu yang kecil tapi berdampak. Itu yang ditekankan. Benang merahnya apa dan maknai setiap pengalaman. Jadilah unik, otentik, komprehensif, spesifik, punya timeline yang jelas dan antisipatif. Kita harus niat, kita harus bertekad, kita harus nekat. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Persiapkan dengan baik baru daftar. Jangan daftar asal-asalan, coba-coba. Ini kita saingan se-Indonesia. Musuh terbesarnya adalah bukan orang se-Indonesia, tapi diri kita sendiri. Apakah kita layak, apakah kita sudah siap studi? Seperti itu. Ikhtiar, doa, dan tirakat. Apalagi kita yang backgroundnya muslim ya. Segala sesuatu harus diikhtiarkan. Baik itu ikhtiar kepada Allah dan juga ikhtiar dari kita sebagai manusia. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini tahapan seleksi untuk yang jalur di tahap yang kedua ini ya teman-teman. Intinya itu timeline-nya silakan diakses di www.lpdpkemenq.go.id. Budayakan mau buka website jangan cuma di muka saja, dijelajahi jalur mana yang dicari, PTN yang dituju yang mana, karena masing-masing perguruan tinggi di setiap jalur program itu beda-beda. Dilihat apakah jurusan Anda, apakah
tujuan studi ada itu ada di listnya LPDP itu dipahami, harus mau membaca. Yang perlu disiapkan jauh-jauh hari itu sertifikat bahasa, nggak bisa mendadak ini. Kemudian esainya bagaimana, rekomendasinya itu menghubungi dosen juga harus perlu dipertimbangkan. Yang perlu disiasati apa? Ketidaksesuaian jadwal antara kampus yang kita tuju dengan jadwalnya LPDP, karena nggak semuanya sama teman-teman. Ada kalanya sudah tutup, ada kalanya di sini masih proses. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan supaya itu relate gitu. Nah, strategi menjawab soal TBS ini bagaimana ya supaya lolos passing grade, waktunya sedikit, soalnya banyak, sulit lagi. Nah, ini nggak sulit kalau kita terbiasa menjawab soal. Nah, kita harus mau join webinar-webinar, kita belajar untuk apa ya, mencari informasi dari berbagai sumber, mau belajar, jangan hanya pasrah gitu. Mana ada kita mendapatkan insight kalau kita hanya berdiam diri. Nah, berikutnya adalah kesiapan menghadapi pertanyaan akademik profesional dalam persoalan dalam seleksi substansi wawancara. Berikutnya, baik, sedikit closing statement dari saya. Lawan terberat dalam seleksi LPDP adalah diri kita sendiri. Walaupun kita bersaing se-Indonesia, musuhnya itu kita sendiri. Apa kita bisa untuk memanage diri, melaksanakan timeline yang kita susun untuk meraih beasiswa LPDP. Jadi persiapkan, perjuangkan, dan taklukkan tantangan dengan perencanaan, ikhtiar, dan doa terbaik. Dan jadilah istimewa dengan mempertahankan integritas dan menjadi diri sendiri. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari pemateri pertama untuk materi tentang seputar LPDP. Mudah-mudahan jelas. Mohon maaf karena saya menyampaikan dengan cepat karena waktunya terbatas supaya materinya tersampaikan semua. Selebihnya setelah ini saya kembalikan kepada moderator. Dari saya sekian. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.